Halo kamu, masih bingung mau kuliah di mana? Terus masih ragu-ragu mau pilih jurusan apa? Yuk gabung jadi bagian dari BK UHAMKA. Fasilitasnya super lengkap dan nyaman loh. Mulai dari taman asri yang adem, wall climbing yang seru untuk refreshing, ada perpustakaan yang nyaman buat belajar, sampai laboratorium khusus BK loh. Keren banget kan? Nah, selain belajar, kamu juga bisa praktik konseling di lab BK secara gratis. Syaratnya gampang banget. Cukup daftar di BK UHAMKA dan kamu siap jadi bagian komunitas yang suportif, kreatif, dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk gabung sekarang dan temukan pengalaman kuliah yang beda dari yang lain. Ditunggu ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurdina Kholisa. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Kali ini saya akan menjelaskan peran-peran guru BK di sekolah. Mohon disimak ya. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan, kita coba kuis dulu yuk. Menurut kalian, apa sih peran guru BK di sekolah? Jawabannya ada dua nih teman-teman. Kita coba salah satu ya. Coba kita pilih polisi sekolah. Yah, jawabannya salah. Kita coba lagi yuk. Coba kalau kita pilih yang kedua. Emang iya ya kalau misalkan guru BK itu teman curhat? Coba kita cek bareng-bareng. Yes, akhirnya jawabannya benar. Selamat ya teman-teman, kalian hebat. Karena tadi jawaban yang benar itu teman curhat, aku jelasin ya, apa sih peran guru BK di sekolah? Mohon disimak ya. Jadi benar nih teman-teman, kalau peran guru BK itu salah satunya menjadi tempat bagi siswa untuk mencurahkan keluh kesah, mengutarakan perasaan, dan mencari dukungan. Contohnya itu kayak Ani, siswa yang curhat ke guru BK-nya tentang emosionalnya. Dan kalian gak perlu khawatir kalau curhat ke guru BK, karena kita punya asas kerahasiaan. Jadi cerita kalian aman di kami. Lalu yang kedua, yaitu membantu siswa menangani dan memecahkan masalah pribadi, sosial, atau emosional yang mereka hadapi. Contohnya itu kayak misalkan, Ani lagi berantem sama teman sekelasnya, sampai Ani tuh gak mau bicara sama siapapun. Terus Ani datang ke guru BK dan guru BK-nya membimbingnya untuk menyelesaikan konflik dan belajar cara berkomunikasi yang baik. Jadi akhirnya Ani bisa bersama lagi dengan teman-temannya. Jadi kalau misalkan kalian ada masalah, kayak masalah sosial, kayak lagi berantem sama temen, kalian bisa nih minta bantuan ke guru BK. Lalu yang ketiga yaitu membantu siswa dalam kemampuan belajar agar siswa dapat belajar secara mandiri dan optimal. Jadi guru BK nih bakal bantuin kalian dan nyari tahu kalian punya gaya belajar seperti apa. Entah itu visual atau audiovisual atau bahkan audio aja nih. Jadi kalian bisa mandiri dan optimal dalam belajar. Contohnya itu kayak misalkan Budi kesulitan menghafal karena belajar cuma baca buku. Jadi guru BK-nya membimbingnya untuk menemukan gaya belajar secara visual. Jadi dia mulai membuat mind map dan diagram hingga belajarnya lebih efektif dan mandiri. Lalu yang keempat yaitu membantu siswa dalam mengatasi kesulitan belajar dan masalah yang menghambat prestasi belajar. Yang pastinya guru BK bakal nanya dulu nih kesulitan dan masalah apa yang siswa ini alami. Misalkan, karena bentrok atau nggak fokus karena eskul, guru BK bisa bantuin kalian dengan cara manajemen waktu. Contohnya kayak Rina yang susah fokus belajar karena banyak ekstrakurikuler. Jadi, guru BK-nya membantunya untuk membuat jadwal manajemen waktu supaya bisa belajar dan tetap ikut ekskul. Lalu yang kelima, yaitu memberikan berbagai informasi tentang pendidikan, pekerjaan, jabatan, dan karir mereka. Kalau misalkan kalian mau masuk SMA, entah univ, pekerjaan, atau karir favorit, kalian bisa nih nanya-nanya dulu ke guru BK. Kayak misalkan kalau masuk UHAMKA gimana caranya? Nah, contohnya tuh kayak Rian. Rian nih bingung, dia mau daftar UHAMKA, tapi masih bingung jurusan favoritnya apa. Nah, akhirnya
Dia datang ke guru BK-nya dan mendapat informasi yang lengkap tentang cara daftar ke UHAMKA serta prospek karir dari jurusan yang dia pilih. Lalu yang keenam, yaitu menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan sekolah agar tidak mengganggu proses belajar mengajar. Sama kayak sebelumnya, jadi guru BK itu ikut andil dalam penyelesaian masalah tersebut. Kayak misalkan masalahnya Ani waktu di poin pertama. Lalu poin yang ketujuh, yaitu mendukung guru lain dengan memberikan masukan terkait karakteristik siswa dan metode pembelajaran yang efektif. Kayak misalkan, Bu Rita ini guru IPS, dan dia tuh kesulitan. Kenapa siswa-siswanya ini nggak ada yang bisa fokus dan nggak efektif belajarnya. Jadi Bu Rita nanya ke guru BK sekolah tersebut bagaimana cara agar pembelajaran ini efektif. Nah, guru BK-nya ngasih saran kalau pelajaran Bu Rita ini coba pakai diskusi kelompok atau kuis interaktif supaya mereka lebih fokus dan metode pembelajarannya lebih efektif. Lalu yang kedelapan, yaitu mengkoordinasi dan melaksanakan program bimbingan kelompok maupun individu di sekolah. Contohnya itu kayak Bu Ella, guru SMA Negeri 1 Cilengsi yang mengadakan bimbingan kelompok secara bersama-sama di aula sekolah. Karena untuk manajemen stres menjelang UTBK dan sesi konseling individu bagi siswa yang membutuhkan. Nah, jadi itu dia berbagai peran guru BK di sekolah. Jadi kalian sekarang tahu kan, guru BK bukan cuma tempat curhat, tapi juga pendukung prestasi, mediator, dan fasilitator perkembangan siswa. Semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.